Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dongan Dasar Kristianto Manalu dengan NIM akhir 204 dari kelas Audit Sistem Informasi kelas C. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian tata kelola dari UP2TI. Sebelum saya masuk ke dalam indikator penilaiannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Beta Noranita, SSI, MKOM, atas segala pengajaran yang telah diberikan selama kurang lebih 1 semester ini. Oke, baiklah. Saya langsung masuk ke dalam latar belakang dari UP2TI, di mana Unit Pengelola dan Pelayanan Teknologi Informasi UP2TI adalah unit layanan teknologi informasi di Fakultas Sains dan Matematika FSM Universitas Diponegoro Undip. UP2TI ini bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur IT termasuk jaringan internet yang menggunakan topologi bintang atau STAT. Di mana fokus utama UP2TI adalah mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat di FSM dengan IT sebagai pendukung organisasinya. Sesuai dengan itu, UP2TI ini memiliki visi turunan dari FSM dan sudah disesuaikan sebelumnya. Oke, layanan yang diberikan atau disediakan oleh UP2TI mencakup layanan internet, layanan tiketing yang dalam pengembangan saat ini, layanan sarana IT kelas, layanan laboratorium komputer, layanan hosting, dan juga layanan dokumentasi. Dalam hal pemeliharaan, UP2TI melakukan fungsinya, yaitu yang pertama, pemeliharaan jaringan, di mana kabel UTP seharusnya diganti setiap 5 tahun, dan juga dukungan teknis yang meliputi troubleshooting langsung di lapangan. Oke, layanan ini bertujuan untuk mendukung operasional dari FSM Undip dan juga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, dalam saya menilai dan kelompok menilai, kami menentukan terlebih dahulu desain faktor, mulai dari desain faktor dari 1 sampai 11, dan setelah kami membahasnya, kami menemukan satu summary untuk bisa kami nilai selanjutnya dengan penyajian sebagai berikut. Oke, setelah ditentukan, kami menilai beberapa domain tertinggi, dimulai dari domain APO 12 sampai DSS 03. Di mana APO 12 Manage Risk kami menilai 100, APO 13 Manage Security kami menilai 65, BAI 10 Manage Configuration kami menilai 65, DSS 01 kami menilai 65 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request dan Incident 55%, dan juga DSS 03 Manage Problem yaitu 55%. Alasan pemilihan domain tersebut adalah kami menilai terdapat 2 domain yang akan kami pilih, yaitu APO 12 dan DSS 02. Mengapa? Karena APO 12 selain dari nilainya yang sempurna, yaitu 100%, itu juga menunjukkan bahwa terdapat fokus utama tata kelola layanan dari UP2TI pada pengelolaan resiko untuk memberikan layanan yang terbaik. Sedangkan DSS 02 dengan nilai 55% dipilih karena pentingnya pengelolaan permintaan layanan dan penanganan insiden untuk mendukung strategi UP2TI yang berfokus pada layanan service sehingga dapat meminimalkan gangguan dan memberikan layanan yang terbaik yang unggul kepada penggunanya. Di mana setelah saya dan kelompok juga memilih, terlebih saya memilih, saya menentukan APO 1206 dan juga DSS 203 menjadi faktor yang akan dinilai berdasarkan penilaian domain. Di mana penilaian domain ini terdiri dari Questionnaire Capability Analysis tata kelola teknologi informasi pada UP2TI, yang mana terdapat beberapa level mulai dari indikator level 0 sampai level 5. Di mana dari level 0 incomplete, level 1 perform, manage, level 2, level 3
define, level keempat quantitative, dan juga yang level 5 optimizing. Dan setelah terlebih saya menentukan hal tersebut, saya berpacu kepada toolkit yang ada, di mana toolkit yang ada menunjukkan mulai dari APO 1206, itu masuk ke dalam APO 12 yang bernilai level 3, di mana mengacu dari buku indikator yang ada, yaitu buku COVID, bahwa dalam APO 1206 respon turis dengan level capability 3, saya hanya dapat menilai 2 aktivitas, yaitu aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Aktivitas pertama yaitu prepare, maintain, dan text plan the document, dan yang kedua yaitu apply to appropriate respond to plan to minimize. Dari dua hal tersebut, penilaian yang diberikan tentu bervariasi sesuai dengan jawaban dari kuesioner yang ada. Dan dari kuesioner tersebut, saya menilai beberapa hal, yaitu mulai dari APO 1206, respon turis. Yang pertama yaitu langkah-langkah spesifik apa yang harus diambil ketika peristiwa resiko dapat menyebabkan insidental operasional atau pengembangan yang signifikan dengan dampak bisnis yang serius, di mana capability-nya bernilai 3, targetnya 3, dan juga nilai yang diberikan dari kuesioner adalah 1. Mengapa ini tidak mencapai target? Karena teknisi melakukan identifikasi laporan insiden atau pemantauan manual, sehingga gangguan jaringan atau ancaman virus terjadi. Oleh karena itu tidak mencapai target yang ada. Tidak adanya sistem otomatis yang memprediksi atau mengidentifikasi risiko sebelum insiden terjadi juga menjadi perhatian utama. Mungkin penanganan yang bisa diberikan adalah UP2TI lebih fokus pada penyelesaian insidennya, seperti memperbaiki jaringan selama downtime pada saat UAS atau UTS, dan juga memberikan malware dari server atau membersihkan segala malware dari server. Terus yang kedua yaitu bagaimana respon yang tepat untuk meminimalkan dampak ketika insiden resiko terjadi, di mana tetap 3, target yang ditentukan tetap 3, dan juga kuesioner yang ada atau hasilnya menunjukkan bahwa bernilai 1. Mengapa ini tidak mencapai target? Karena dalam kasus tersebut, dalam kasus yang ada pada UP2TI, beban jaringan yang tinggi menjadi faktor utamanya. Solusi yang ada mungkin bisa dilakukan pemasangan akses poin baru yang dilakukan tanpa evaluasi dampak jangka panjang. Dan yang kedua yaitu fokus dari teknis sendiri, penanganan malware pada server dilakukan dengan membersihkan manual tanpa sistem monitoring otomatis. Ini saya tidak bisa melanjutkan ke penilaian selanjutnya karena poin yang ada, hasil yang ada tidak memenuhi target, sehingga capability 4 tidak bisa saya nilai. Oke, masuk ke dalam faktor yang kedua, yaitu DSS 203, di mana di DSS 203 level yang ada menunjukkan bahwa domain masuk ke dalam level 2, di mana berdasarkan buku acuan yang ada bahwa DSS 203 yaitu verify, approve, dan juga fulfill service request bisa dilakukan di activities 1 dan 2 dan tidak bisa dilakukan pada activities 3 yang capability levelnya tidak memenuhi. Oleh karena itu, penilaian yang dilakukan itu bervariasi juga tergantung dari pengisian kuesioner yang ada. Dari kuesioner yang ada, verify, approve, fulfill server request, yang pertama yaitu apakah UP2TI sudah melakukan verifikasi hak untuk permintaan layanan jika memungkinkan, alur proses yang telah ditentukan sebelumnya, dan perubahan standar. Dengan penilaian capability yaitu 2, targetnya 3, dan yang ada yang terjadi di lapangan adalah kuesioner menunjukkan poin 2.
Mengapa tidak memenuhi? Karena dalam memverifikasi hak permintaan layanan, alur proses UP2TI masih sebatas via chat, tidak adanya standar dan juga prosedur yang telah ditentukan. Disebabkan tidak adanya SOP yang tepat, permintaan layanan dapat terjadi melalui nomor teknisi, supervisor, atau manajer melalui chat, kemudian juga dapat ditangani oleh hal-hal ataupun teknisi yang tepat. Dan juga masuk ke dalam poin 2, apakah UP2TI sudah mendapatkan persetujuan atau penandatanganan finansial atau fungsional jika diperlukan, atau persetujuan telah ditentukan sebelumnya untuk perubahan standar yang telah disepakati. Di sini capability dan juga target masih tetap sama, dan penilaian juga masih tetap sama di poin kedua. Kenapa? Karena tidak mencapai target karena dalam persetujuan atau penandatangan finansial dan juga fungsional terkait perubahan standar, UP2TI belum memiliki alur mekanisme formal untuk meminta persetujuan, dan biasanya UP2TI dapat langsung mengajukan ke fakultas, kemudian menunggu fakultas menyetujui. Dan yang ketiga, apakah UP2TI telah memenuhi permintaan dengan melakukan persetujuan permintaan yang telah dipilih jika memungkinkan menggunakan otomatisasi menu self-help dan juga mode permintaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk item yang sering diminta. Capability-nya tetap di poin 3, targetnya 3, dan juga penilaian yang ada diberikan yaitu 1, mengapa tidak mencapai target, karena prosedur permintaan dari UP2TI belum terotomatisasi, menu self-help juga masih sama, dan juga metode permintaan yang telah ditentukan sebelumnya juga masih sama. Jika terdapat permintaan sepertinya perbaikan jaringan diperlukan untuk mencapai prosedur yang tepat, dan penanganan juga harus dilakukan oleh teknisi UP2TI atas laporan yang diterima secara langsung dari pengguna. Ini dan penilaian ini terhenti di sini karena dari target juga tidak bisa terpenuhi dari indikator penilaiannya. Dan dari APO 1206 dan DSS 203, rekomendasi yang mungkin bisa saya berikan adalah terkait dengan penyusunan dan implementasi dari SOP formalnya bisa lebih ditingkatkan, yang mungkin saat ini penanganan resikonya masih reaktif tanpa prosedur formal. Rekomendasi saya adalah finalisasi SOP bisa mencakup lebih dari itu, mulai dari identifikasi risiko, jalur eskalasi, dan juga prosedur respon insiden, memastikan penanganan risiko lebih sistematis dan terdokumentasi. Dan yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur pendukung. Ini juga menjadi saran atau rekomendasi yang tepat, karena bukti yang ada menunjukkan bahwa insiden seperti gangguan jaringan terjadi akibat keterbatasan perangkat keras, dan juga rekomendasi yang diberikan lebih mengadakan pengadaan UPS untuk sektor server utama, peningkatan perangkat, dan juga monitoring jaringan otomatis. Dan yang ketiga yaitu pengembangan laporan resiko dan juga komunikasi formal dengan bukti saat ini adalah dampak resiko yang ada yang telah terjadi, seperti ancaman malware pada server, dan juga rekomendasi yang mungkin bisa saya berikan yaitu menyusun laporan resiko untuk mencakup deskripsi insiden, dampak operasional, dan juga rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Beta yang telah menyaksikan. Mohon maaf ketika saya menyampaikan terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.